mungkin langsung saja buat siswa-siswi SMA Angkasa ya. Terima kasih waktunya. Saya screen saja. Bentar. Tapi sebelumnya mungkin bisa bisa mau nonton dulu juga boleh sebentar. Mungkin dari kalian ada yang tahu tentang Telkom University, karena saya lihat pendaftar dari TELU sendiri, dari SMA Angkasa sendiri ke TELU sangat besar ya untuk kakak-kakak kelas kalian ya. Jadi mungkin ini juga infonya bermanfaat buat kalian. Mungkin juga teman-teman kalian yang di 2 bulan kemarin ya sudah daftar JPA dan sudah banyak yang lulus juga dari Angkasa juga banyak. Nah sekarang saya juga mau informasikan apa aja sih yang ada di TELU ya. Oke, tapi sebelumnya saya ngasih tahu tentang TELU, saya ngasih ini nih tips memilih PTS ya, karena dari tadi saya lihat sih banyak PTS yang ngasih informasi terkait prodinya, terus kampusnya kayak gimana. Nah ini saya coba ngasih tips ya sebelum kalian milih PTS, karena saya yakin kelas 12 sekarang kalian itu sudah mulai memikirkan untuk kuliah di mana ya, mau PTN mau PTS itu terserah, keputusannya ada di kalian ya. Nah tapi ada tips yang saya kasih, ada 6 pertimbangan untuk milih kampus. Yang pertama yang pastinya itu akreditasi ya. Akreditasi itu bisa dari nasional itu BAN PT atau dari internasional itu banyak ya. Ini tujuannya agar alumni yang dihasilkan bisa diterima dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi kalian lulus itu dengan akreditasi yang misalnya A atau unggul ya, itu beda, A sama unggul beda. Jadi kalian lebih mudah diterima untuk kerja kalau misalnya akreditasi kampusnya sudah jelas ya. Terus yang kedua fasilitas. Nah fasilitas sendiri yaitu harus lengkap karena ini dapat menunjang dan mengembangkan kreativitas mahasiswa ya. Jadi tidak hanya di akademiknya saja ya, non akademik fasilitas itu harus bisa menampung ya kegiatan kalian nanti. Terus yang selanjutnya sarana pengembangan diri. Nah di sini itu berkaitan sama fasilitas ya. Jadi kalau fasilitasnya ada, otomatis sarana pengembangan dirinya ada, yaitu berupa apa? Yaitu berupa UKM ya, unit kegiatan mahasiswa yang bisa mengeksplor kalian seluas-luasnya di samping nilai akademis. Kalau di TELU sendiri itu kita banyak ya, untuk UKM-nya sendiri ada kesenian, ada keagamaan, rohani ya, terus ada macam-macam ya, olahraga, seni, budaya itu banyak. Bahkan kalau misalnya kalian mau belajar marketing, belajar untuk struktur organisasi banyak. Kita ada BEM, ada segala macam, dan ada marketing crew namanya. Ya. Terus selanjutnya rekomendasi mahasiswa dan alumni. Ya. Nah ini saya yakin ya generasi kalian sekarang itu lebih banyak mengulas atau review produk itu pasti dari lihat video ya, atau lihat review dari YouTube ya. Jadi kalau kalian misalnya sudah punya tujuan ya untuk kuliah di mana, kalian bisa cari info sebanyak-banyaknya, googling seluas-luasnya untuk lihat kampus ini kayak gimana sih ya. Itu bisa kalian dapetin di misalnya di YouTube ya, atau kalian bisa ikutin medsos-medsos kampus itu sendiri ya, karena itulah realnya dari kampusnya ya. Jadi kalian bisa review kampus favorit dari para mahasiswa dan alumni ya. Jadi rekomendasi mahasiswa itu bisa dilihat di review ya di YouTube atau channel lainnya ya. Terus selanjutnya kiprah alumni. Nah kiprah alumni ini juga sangat penting ya, karena alumni yang dari kampus tersebut itu track recordnya kerjanya di mana aja ya, mau nasional mau internasional itu bisa dilihat, bisa di tracing ya. Nah itu juga memudahkan kalian untuk untuk dapat pekerjaan setelah lulus ya. Nah yang terakhir ini juga yang paling penting ya,
karena banyak sekali orang tua kalian, ya mahasiswa, ya calon mahasiswa yang berpikiran bahwa biaya kuliah di PTS itu mahal. Ya, nah kalau boleh saya sedikit cerita ya, kalau yang istilahnya yang punya pikiran kuliah di PTS itu mahal sebenarnya bukan dari pikiran kalian sendiri ya, bukan dari kalian sendiri yang keluar, tapi itu adalah tugasnya orang tua. Tugasnya orang tua untuk memikirkan gimana caranya anaknya untuk kuliah. Ya, tugasnya kalian itu hanya meringankan beban orang tua. Salah satunya dengan apa? Cari beasiswa. Ya, manfaatkan beasiswa yang ada di kampus-kampus tersebut. Jadi kalau kalian mikirnya dari awal sudah kuliah di swasta itu mahal, itu kalian stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena kalian memang tugasnya bukan mencari uang, bukan mencari istilahnya sumber dari untuk kuliah, enggak. Karena itu memang masih kewajiban orang tua, tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Jadi pola pikirnya diubah. Kalaupun memang mau bantu orang tua meringankan, ya cari beasiswa. Jadi enggak ada masalah sebenarnya untuk PTS yang berkualitas itu mahal, ya karena memang sebanding lurus dengan fasilitas yang disediakan ya. Jadi cari juga beasiswa yang ada. Oke, next. Nah, ini saya coba ngasih alasan kenapa sih harus masuk TELU ya. Alasan kenapa harus masuk TELU di sini saya kumpulkan, saya rangkum ya. Yang pertama banyak ditanyakan itu masalah di gaji ya, atau salary ya. Gaji pertama saya berapa sih kalau misalnya saya kerja setelah lulus. Di sini saya kumpulkan ya, ada 6 poin ya, ada 6 poin ini saya dapatkan dari, kita ada CDC namanya, Career Development Center yang di TELU. Ini tugasnya untuk mengumpulkan alumni, pekerjaannya di mana, terus lowongan kerjanya kayak gimana, itu ada di CDC. Oke, balik ke 6 poin ini ya. Gaji pertama yang kalian dapatkan setelah lulus dari TELU itu minimal rata-rata di 6,5 juta. Jadi kalian istilahnya dihargain di 6,5 juta ya, untuk lulusan yang bekerja pada perusahaan ya, pada perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian entrepreneur ya mungkin nggak termasuk ya. Nah, yang kedua bekerja di non pemerintahan ya. Non pemerintahan itu apa? Termasuk perusahaan swasta asing dan lokal. Ini persentasenya di 64%. Jadi lebih dari setengahnya bekerja di non pemerintahan. Ya. Terus selanjutnya yang sudah bekerja ya, ini juga wajib kalian jadi pedoman juga. Berapa banyak sih atau berapa persen yang sudah bekerja setelah lulus di kampus tersebut ya. Kalau di TELU itu di 82,2% jumlah lulusan yang sudah bekerja, jadi hampir terserap 100% ya. Terus yang selanjutnya banyak juga yang ditanyakan oleh orang tua terutama ya, masa tunggu ya, masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertamanya. Kalau di TELU itu di 2,96 atau 3 bulan kurang. Jadi dari kalian lulus wisuda sampai kalian dapat pekerjaan ya, itu masa tunggunya di kurang dari 3 bulan ya. Jadi termasuk cepat ya, bukan termasuk cepat, jadi ini kategorinya bagus. Karena kalau misalnya peringkat dari Dikti sendiri 0 sampai 6 bulan itu kategorinya baik ya. 6 sampai lebih itu ada lagi pemeringkatannya. Nah, kita masuknya di 2,96 bulan ya, jadi termasuk cepat ya. Terus ini juga yang penting ya buat kalian terutama, 82% pekerjaan pertamanya sesuai dengan bidang ilmu. Jadi apa yang kalian pelajari selama 4 tahun di kampus, di prodi kalian yang kalian ambil, jurusan yang kalian ambil, itu 82%-nya sesuai ya. Ya, karena memang di kita TELU itu baik teknik maupun non teknik, kita basicnya ICT ya. ICT itu di semua lini pekerjaan itu dibutuhkan ya. Jadi
Di kita hampir terserap, hampir 100% terserap ya. Pekerjaan pertamanya itu sama dengan apa yang kalian pelajari selama kuliah. Jadi mungkin nggak ada ceritanya lagi, mungkin kalau zaman dulu ya, dia gelarnya SH ya, sarjana hukum, tapi kerjanya mungkin marketing. Ya, nggak nyalahin memang, tapi nggak sesuai. Ya, tapi kalau yang sekarang benar-benar dipakai ilmunya. Ya. Nah, yang terakhir ini mungkin persentasenya kecil ya. 28% bekerja di pemerintahan ya, termasuk BUMN. Kenapa kecil? Karena saya yakin ya, ini nggak lepas dari nggak lepas dari BK ya. Perannya BK itu sudah terlihat dari persentase ini ya. Kalau BK itu sudah mulai mengarahkan kalian untuk kuliah di mana, passionnya apa, itu sudah dari kelas 12 atau kelas 11 ya. Jadi kalian sudah bisa memetakan saya pengennya kuliahnya ke jurusan apa ya. Kalau memang mau istilahnya kerja di negeri, kalian harus bisa ngejar yang namanya kayak IPDN, STAN dan lain-lain, itu sudah dipersiapkan di awal. Makanya kalau misalnya dia tidak berminat untuk ke kedinasan ya, mereka pasti memilihnya PTN atau PTS. Oke, next selanjutnya. Ya, ini sebaran alumni ya. Bisa dilihat total alumni di kita itu di lebih dari 53.859 alumni ya. Itu tersebar di lebih dari 30 negara. Jadi mungkin banyak yang bertanya juga, kemarin saya juga presentasi di SMA 3, banyak kok bisa Pak 53.000 sedangkan TLU sendiri baru berdiri 4 tahun ya. Baru berdiri 4 tahun ya. Tapi kenapa 53.000 lebih? Karena kita dulu terkenal dengan namanya SCT Telkom ya, SCT Telkom, terus sekarang jadi TELU ya. Jadi gabungan dari SCT Telkom, IM Telkom, STC Telkom dan Politeknik ya, kita gabung jadi Telkom University. Makanya alumni kita sebesar lebih dari 53.000 ya. Oke. Apa aja sih perusahaannya bisa dilihat ya. Bisa dilihat mulai dari yang pastinya telekomunikasi ya, ada perbankan, ada industri ya, itu semua ada yang alumni kita yang kerja di sana ya. Jadi kita sudah ada tersebarlah alumni ini yang lokal ya, ya ini yang lokal. Oke, ini juga informasi buat kalian ya. Telkom University dapat Indonesia Best Private University. Ya, ini bisa dibilang satu-satunya PTS swasta ya, PTS perguruan tinggi swasta yang mendapat Best Private. Karena kita bisa lihat di antara 9 kampus hanya satu yang nyempil PTS ya. Jadi antara PTN yang lain, di antara 9 ini PTN ya, tapi satu nyempil kita TELU itu dapat dari Menristek Dikti ya. Ristek Dikti kita dapat penghargaan. Oke, selanjutnya juga ini informasi ya, kita juga masuk 9 ya, top 9 dari World University Ranking 2021 untuk regional Indonesia ya. Oke. Nah, kita juga dapat kalau misalnya di hotel itu ada bintang 1, bintang 2 ya, bintang 3, bintang 5. Nah, sebenarnya di dunia pendidikan juga ada, di kampus itu ada. Kita dapat QS Star Achievement itu bintang 4 ya, bintang 5 sorry ya, untuk teaching, employability sampai ke internationalization. Jadi kita bisa istilahnya kalau di hotel itu ada bintang 5. Oke. Nah, terkait dengan kondisi sekarang ya, pandemi global yang belum berakhir ya, COVID-19, otomatis kita juga menyesuaikan dengan yang namanya pembelajaran ya. Kalau dulu yang namanya tatap muka, kalian bisa
ketemu dengan teman-teman, bisa ngobrol dengan dosen, ya. Nah sekarang mungkin kalian juga sudah merasakan ya, di sekolah juga sudah mulai daring, dan di kampus pun kita juga online learning sama, ya. Jadi ini kebiasaan baru kita yang kita coba terapkan, dan sebenarnya tidak bermasalah sih kalau di kita, ya. Mau ketemu, mau online itu nggak masalah. Kenapa? Ini bisa kita lihat, kita ada yang namanya SELO, ya, Learning Management System. Jadi kita ada platform ya, platform e-learning. Di dalamnya itu kalian bisa diskusi, bisa nonton video learning, bisa UTS, UAS juga di dalam, ada forumnya juga. Kalian bisa ngobrol dengan dosen atau dengan teman sendiri ya. Ada fitur chat segala macam, dan kalau misalnya kalian butuh referensi buku, kalian nggak harus ke perpus jauh-jauh ya, tapi kalian bisa langsung di aplikasi itu sendiri ya. Jadi mungkin bedanya dengan tatap muka ya, platform kita ini bisa melakukan semuanya kecuali istilahnya tatap muka ya, tatap muka secara fisik ya. Nah ini juga sebenarnya bisa tatap muka tapi melalui video. Oke. Ya, makanya kita juga dapat bintang 5 untuk online learning karena kategorinya lengkap. Ya, kategorinya lengkap. Oke. Nah, mungkin ini fasilitas yang ada di kita ya, luas area kampus kita 50 hektar lebih. Kalau misalnya pandemik berakhir atau misalnya kalian penasaran dengan TLU karena posisi kalian di Bandung ya, nggak jauh, kalian juga bisa jalan-jalan ya ke fasilitas kita, mulai dari lab, terus creative center, asrama, itu udah tersedia semua ya. Oke. Nah, informasi juga ya, ada fakultas apa aja sih dan program studi apa aja sih yang ada di TLU. Di sini kita ada 7 fakultas ya. Gila, harus stay WA terus anjir. Ya, 7 fakultas, terus 3 teknik ya. Posisi Terus banget ada 2 gitu manajemen kita engkau ya. kita engkau Dan posisi gitu. 1 ilmu terapan dan 1 desain. Ya, Marah, jadi total wah, prodi S1 kita di 37 prodi. iya. Cari kampus. Ya. Oke. Jadi tidak hanya teknik ya yang ada di TLU, non teknik juga ada, bahkan desain pun ada. Ya. Jadi bagi kalian yang mau dari IPS atau dari IPA yang mau ke TLU, itu kita ada 37 prodi. Banyak. Ya. Lengkapnya prodi apa aja itu kalian bisa kunjungi website. Oke. Nah, ini yang saya kaitan dengan yang tadi ya. Yang dilihat itu akreditasi. Nah, kalau di kita akreditasi itu di 81% sudah A atau hampir 100% A ya. Nah, yang B itu akreditasinya hanya 14% dan yang C hanya 5%. Jadi sebenarnya C itu bukan berarti jelek ya. Itu bisa ada faktor karena dia prodi baru. Ya, tapi prodi baru itu kan kita proses akreditasi 2 tahun sekali ya. Ya, 2 tahun sekali. Jadi itu bisa berubah jadi B atau A. Ya, nah, tapi yang bisa dilihat 81% itu sudah A. Oke. Nah, apa aja sih yang dibuka jalurnya ya? Kemarin kita sudah tutup ya. Sudah tutup JPA atau jalur rapot ya. Itu sudah tutup, dan saya lihat karena saya juga dengan Bu Hasti itu banyak dari SMA Angkasa yang daftar, teman-teman kalian. Nah, karena JPA sudah tutup, kita buka yang namanya UTG ya, jadi ujian tulis ya. Jadi pendaftarannya sudah mulai dari 5 Desember sampai dengan 13 Februari penutupannya. Untuk tes online-nya sendiri tanggal 14 ya. Ini persyaratannya gampang enggak ya. Siswa-siswi SMA, SMK, MA itu semua jurusan boleh masuk ya. Terus batas usianya di bulan Agustus ya itu kurang dari 25 tahun ya. Terus daftarnya online, beli PIN, langsung tes ya.
Nah, kelebihannya apa aja sih? Ya, tesnya online, jadi kalian nggak harus ke kampus, nggak harus ke TLU karena kondisi sekarang COVID ya. Jadi online cukup di rumah aja. Ya, pastikan koneksinya stabil ya, karena kalian nanti tesnya di rumah ya, pakai koneksi internet ya. Terus kalian ngerjain soal ya. Dan ini juga kelebihannya gap year juga masih bisa berdaftar. Jadi yang mungkin yang tahun kemarin masih tidak atau belum kuliah ya, ini bisa daftar ya. Jadi pokoknya kurang dari 25 tahun umurnya di Agustus 2021 nanti ya. Nah, terus kelebihannya yang selanjutnya itu bisa pilih lebih dari satu jurusan ya. Jadi dengan PIN kalian yang 400.000 itu bisa maksimal 5 pilihan ya. Itu boleh kalian cek di website. Dari 37 prodi kalian bisa milih 5 maksimal untuk pilihan kalian ya. Nah, untuk update informasi kalian bisa ikuti medsos kita ya, mau di Twitter, Line, Facebook ya, atau kalian mau lihat review tentang kampus TLU atau ada di YouTube ya, atau lihat status-status juga, lihat di medsos juga bisa, IG. Oke. Nah, ini informasi juga ya buat kalian atau misalnya kakak kalian atau saudara kalian yang mau kuliah online ya. Ini kita buka baru S1 Informatika, itu pendidikan jarak jauh ya. Jadi kalian 100% tidak tatap muka, jadi hanya online learning ya, kuliah online. Jadi kelebihannya itu kuliahnya fleksibel, nggak dibatasi umur ya. Terus kuliahnya learning system, jadi benar-benar full online ya. Ini bisa juga bisa jadi pilihan kalian juga, atau saudara-saudara atau teman-teman kalian ya yang mungkin sudah bekerja ya tapi masih membutuhkan ijazah untuk pendidikannya S1. Oke. Nah, informasi juga di kita ada yang namanya fast track ya. Fast track itu percepatan S1 dan S2 dalam 5 tahun. Jadi kalau normalnya sih S1 dan S2 itu 4+2 atau S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun. Jadi kalau di total 6 tahun, tapi kalau kalian ikut fast track itu hanya 5 tahun. Ya, jadi di semester 7 dan 8 S1 kalian belajar semester 1 dan semester 2-nya S2. Ya. Nanti setelah kalian wisuda, kalian baru belajar semester 3 dan 4-nya di S2. Ya. Dan di semester 1 dan 2-nya S2 ini kalian nggak bayar karena masih di cover biaya S1. Ya, jadi dari segi biaya, dari segi waktu ini bagus banget ya. Jadi benefitnya nggak hanya di biaya tapi juga di waktu ya. Nah, ini tidak semua prodi yang kita buka yang ada S2-nya aja. Jadi kalau MM di kita itu ada MM, itu bisa dari ADBIS, bisa dari MBTI atau ICT Business. Kalau S2 Informatika kita hanya dari Teknik Informatika. Terus yang ketiga kita ada Teknik Elektro, itu sama dari Teknik Elektro juga S1-nya. Dan yang terakhir Teknik Industri ya, itu hanya dari S1 Teknik Industri saja. Jadi hanya 4 ya. Jadi hanya 4 prodi yang bisa lanjut di fast track. Tidak sebuah prodi. Oke. Informasi juga ya, ini kita juga ada internasional kelas, mulai dari teknik telekomunikasi sampai desain komunikasi visual. Ya, kita ada internasionalnya juga. Oke. Mungkin segitu dulu mungkin dari saya terkait dengan informasi TLU ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini juga saya baru dapat info nih ya. Kalau misalnya ada yang bertanya 3 terbaik aja, 3 tercepat ya, bukan terbaik, 3 tercepat. Nanti ada pulsa 25.000, lumayan lah ya. 25.000 buat 3 pertanyaan tercepat. Ya, boleh lewat boleh lewat chat atau langsung
ngobrol di sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, ada yang mau bertanya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Dari siapa coba? Jadi sudah cukup jelas ya. Cuma kan pasti ada hal-hal yang mungkin kalian belum ketahui mengenai Telkom. Bisa di kolom chat juga. Oke, ini sudah ada satu Bu, Kinan NA ya. TLU ada beasiswa Japres non akademik nggak Pak? Jalur prestasi non akademik. Oke, di kita itu nanti ada jalur khusus ya, ada jalur khusus namanya JPU. Mungkin bukan Japres ya, kita JPU, jalur prestasi unggulan. Ini kita ada beasiswa full ya, ada beasiswa full dan ada beasiswa pintar ya. Jadi nanti ada jalurnya tersendiri ya untuk beasiswa. Kalaupun kalian nggak dapat beasiswa di awal ya, kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya setelah kalian jadi mahasiswa. Itu juga banyak kok beasiswa mahasiswa. Oke, silakan Ibu, nanti mohon di ini aja Bu, yang tiga tercepat ya. 3 tercepat tadi ada Kinan, terus siapa lagi, nanti nomor teleponnya bisa kontak saya nanti Bu. Oke. Suaranya Bu, suaranya belum, mic-nya Ibu. Ya, ayo. Siapa? Ayo 2 lagi, nanti lumayan ya, ada pulsa 25.000 nih. Ayo, ada pulsa tuh, ada giveaway-nya coba. Yo, pertanyaan dari siapa? Cukup banyak juga Pak, alhamdulillah lulusan kita yang ke Telkom. Betul Bu. Ya, dan memang untuk prospek kerjanya juga ini nggak bohong ya. Ini prospek kerjanya bagus banget gitu ketika nanti kalian sudah lulus dari Telkom. Yuk, ada pertanyaan dari anak IPA ataupun IPS, boleh ditujukan langsung nih. Ada dua orang ya dari Telkom ya? Ya, kita ada mahasiswa nanti Bu yang mau coba ini juga. Ayo 2 lagi, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Atau misalnya pertanyaannya mau lewat chat, boleh, silahkan. Ada pertanyaan? Oke, ini yang kedua, Yandi Gasani ya. Maaf Pak, anak IPA bisa ambil DKV di Telkom nggak? Ya, kalau IPA ya, saya langsung jawab ya. Kalau IPA itu bebas ya, bebas mau ngambil teknik dan non teknik. Jadi kalau misalnya kalian dari IPA mau ngambil non teknik kayak seni ya, kayak kesenian DKV itu bisa, sangat bisa ya. Dari IPS bisa, di IPA bisa untuk DKV. Oke. Nah, yang selanjutnya Mahesa ya, Mahesa. Kalau di TELU ada jurusan kewirausahaan enggak? Kalau di kita khusus untuk jurusan kewirausahaan enggak ada. Tapi di kita itu setiap jurusan yang ada di TELU ya, itu pasti ada yang namanya entrepreneur. Ya. Jadi mau kalian non teknik itu kayak kalian ngambil akuntansi, ngambil MBTI, itu ada mata kuliah kewirausahaan. Dan itu wajib ya, kewirausahaan ini, karena kita juga kemarin itu kita jadi kampus entrepreneur ya, jadi makanya digalakan untuk kewirausahaannya ya, jadi jangan khawatir. Oke. Ini mungkin yang terakhir ya. Oh, udah ada 4 ya Pak. Kalau sudah TELU langsung diarahkan ke pekerjaan Pak. Kalau lulus TELU langsung diarahkan, sebenarnya itu dari kitanya sudah ada yang namanya kerjasama ya, kerjasama dengan perusahaan yang tadi saya tayangkan ya. Nah, itu juga kalian tinggal milih ya. Tapi perlu diingat, semakin besar perusahaan maka semakin banyak persyaratan. Jadi gimana kalian selama kalian kuliah di TELU itu aktif atau tidaknya, misalnya perusahaan A dia butuh yang sertifikasi bla 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 misalnya. Berarti kalian harus prepare sebelum kalian melamar. Jadi selama kalian kuliah,
kalau misalnya ada sertifikasi, kalau misalnya kalian nggak ikut, ya itu lewat. Ya, tapi kalau misalnya ada kalian ikuti, bagus. Nanti setelah kalian lulus, kalian hanya tinggal menyerahkan saja si sertifikasi. Jadi semakin besar perusahaan, ya semakin banyak persyaratannya, termasuk mungkin ya ya macam-macam lah persyaratannya, ribet ya, apa namanya sertifikasi segala macam itu harus dipersiapkan selama kalian kuliah. Oke. Ini juga masih ada pertanyaan nih, ya. Tapi mungkin nanti saya cuma ngambil 3 teratas saja, Bu ya. Jadi nanti Ibu bisa nanti kontak saya, siapa aja nanti biar bisa diproses ya, Bu. Ini kalau yang nanya Ya. jalur JPA ada gelombang kedua enggak? Kalau begini, kita yang kita buka sekarang kan yang kemarin itu JPA 1, JPA 2 kita belum tahu buka atau tidak karena kita lihat dari kuota ya. Cuman saya sarankan kampus swasta yang bagus itu di pertengahan tahun itu sudah tutup karena kuotanya sudah memenuhi ya. Jadi saran saya karena ini masih jalur kedua, kalian bisa coba daftar seininya atau mungkin bentar, Divani, kalau memang misalnya mau yang jalur rapot, kita ada jalur USM namanya. Ya, jalur USM itu sama kayak rapot, cuman bedanya dia di biaya kuliahnya lebih besar. Itu sama nih rapot. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau saya mohon izin Bu, yang dari mahasiswa mau coba presentasi juga. Suaranya Bu, mic-nya. Oke, enggak, boleh silahkan. Boleh, silakan. Dari siapa dulu kami sudah memindahkan untuk bisa jadi hostnya. Boleh, silakan. Terima kasih. Silahkan. Maaf Bu, boleh untuk saya bisa share screen? Ini yang mana, Akang yang mana ya? Bentar. Banyak. Dari operator Bu. Saya Bu, teleoperator. Bentar. Sudah bisa? Mangga dicoba dulu. Ya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ardani dari jurusan S1 Teknik Industri Internasional. Jadi teman-teman, di dalam dunia pekerjaan, kita itu harus memiliki skill. Yang pertama, harus memiliki hard skill. Hard skill bisa ditemukan di perkuliahan biasa. Kemudian, selain dituntut untuk memiliki hard skill, kita pun harus memiliki soft skill. Soft skill itu seperti apa sih? Yang pertama, soft skill itu contohnya seperti ilmu kepemimpinan, ilmu berkomunikasi, ilmu berpikir kritis, dan lain sebagainya. Dan soft skill tersebut bisa kita temui di organisasi atau kepanitiaan. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang salah satu organisasi yang ada di Telkom University. Baik, kepada Putri Wanda akan menjelaskan tentang salah satu organisasi yang ada di Telkom University. Putri Wanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Kak Farel. Nah, teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya Putri Wanda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih sedikit. Jadi, kami itu dari PERMIP, kepanjangannya itu Perhimpunan Mahasiswa Bandung, di mana PERMIP itu wadah ya bagi himpunan mahasiswa Bandung untuk mengembangkan potensinya. Dan PERMIP itu juga memiliki program kerja yang salah satunya ada acara Perfect nih. Nah, selanjutnya acara Perfect bisa dijelaskan oleh Kak Iskandar. Silahkan Kak Iskandar. Ya Kak, makasih. Aku Iskandar, jadi sekarang aku mau ngasih tahu tentang Perfect nih. Jadi Perfect itu merupakan singkatan dari Permip Freedom in Creativity. Nah, jadi di Perfect ini
bagi para warga Permip untuk bisa mengembangkan ide kreatif. Nah, nanti di Perfect juga bakal ada acara-acara yang menarik loh. Nah, daripada kalian penasaran, yuk langsung dijelasin aja Kak untuk acaranya apa aja. Silakan. Nah, sebelumnya perkenalin, nama saya Arya Rahman, saya dari Teknologi Telekomunikasi Telkom University. Di sini saya bakal ngejelasin apa sih Bandungs itu. Nah, buat secara singkatnya, Bandungs itu merupakan festival musik yang dibuat oleh anggota Permip atau Perfect juga. Terus, Bandungs ini manggil bintang tamunya gak pernah ecek-ecek nih. Kayak di 2014 misalnya, ada Zegel Griff. Terus di 2016 ada 3 Pagi. Nah, Bandungs 2014 dan 2016 ini kemarin diadainnya itu di Dagoti House. Jadi pasti seru deh. Sama kreatif-kreatif banget idenya. Mungkin buat Bandung segitu aja, bisa lanjut ke acara selanjutnya. Oke, sekarang ini aku bakal ngejelasin apa sih Wonder Cup. Wonder Cup itu biasanya acara basket yang diadakan untuk antar SMA. Jadi nanti dari kalian ngirimin perwakilan, biasanya sih tim basket sekolah yang terpilih. Karena ini dipertandingkan se-Bandung Raya. Itu kalau misalnya waktu biasa, karena kita sekarang lagi pandemi corona, kita bakal berbeda nih konsepnya. Kita bakal ada daily challenge, tapi daily challenge juga masih tentang basket gitu. Terus selain daily challenge, kita juga bakal ada nanti e-sport. Kita bakal ada e-sport, jadi kalian nanti bakal ada perwakilan dari sekolah. Kalian bakal bawa nama sekolah untuk e-sport. Jadi misalnya nanti bakal ada pertandingan Point Blank, Mobile Legends, PUBG, Dota, Valorant, dan lain-lain. Gitu. Jadi misalnya nanti kalian tanding nih, kalian tuh bawa nama sekolah, bukan bawa nama tim. Kapan lagi sih sekolah kalian kayak ternama lah dari bagian e-sportnya gitu kan. Gitu. Itu untuk gambaran WC. Nah, sebelum lanjut, boleh dicek dulu di kolom chat, itu ada link absensi. Tolong diisi ya teman-teman, makasih banyak. Boleh lanjut ke acara selanjutnya. Ya, jadi di sini kita bakal ngejelasin apa nih, Rel? Nah, jadi sekarang kita bakal ngejelasin tentang tryout nih, Kak Dava. Jadi teman-teman di sini ada nggak sih kayak misalnya pelajaran yang paling sulit di sekolah? Boleh dong diisi kolom chatnya yang paling sulit. Apa aja coba pelajarannya, coba teman-teman? Boleh, jangan ragu-ragu. Boleh, jangan ragu-ragu. Ayo ditulis aja. Pelajaran yang paling sulit di sekolah apa? Ada nggak teman-teman? Wah, fisika, kimia. Terus apa lagi? Fisika, banyak. MTK, terus apa lagi? Fisika, kimia. Fisika, waduh. Yang menjadi mungkin sangat menakutkan ya. Waduh, kayaknya banyak banget nih, Kak Dava, pelajaran yang paling sulit di sekolah. Tapi tenang aja nih teman-teman, kita di sini akan menyediakan sarana nih buat teman-teman bisa belajar dan terus-menerus untuk menggali ilmu. Apa tuh? Jadi kita bakal ngadain yang namanya tryout. Nah, Tryout apa tuh, Kak? tryout itu adalah mencoba ya. Jadi tryout itu kita udah ada dari tahun ke tahun. Tahun sebelumnya nih ada yang namanya acara tryout Acire Perdu. Jadi si tryout ini tuh kita cuman tidak melulu tentang tryout saja. Tapi di situ pun kita ada pembicaranya, kemudian ada guest star-nya. Pada acara tryout tahun lalu kita ada pembicaranya dari Tasya Kamila. Waduh, keren banget kan? Keren banget. Kemudian tahun kemarin kita ada pembicara dari Yaser. Yaser itu adalah founder dari Matahari Kecil. Jadi seperti itu. Dan kemudian di sini pun ada yang namanya guest star-nya. Siapa tuh, Kak? Jadi si tryout ini tidak misalnya kita udah lepas penat nih, pusing tryout. Di sini pun kita dihibur sama guest star-nya. Guest star-nya ada yang namanya Hari Tambunan. Dan kemudian ada Tiara Effendi. Nah teman-teman, kalau tahun-tahun kemarin itu kita ngadain tryout-nya secara offline. Namun pada tahun sekarang alangkah baiknya kita melakukannya secara online. Jadi ada berita baik nih teman-teman, di tahun 2021 kita bakal ngadain tryout kembali teman-teman di bulan Maret. Acara tryout ini tuh untuk mempersiapkan teman-teman ke SBMPTN. Jadi di tryout ini pun di tahun 2021 teman-teman nggak usah pergi kemana-mana, cukup di dalam rumah, cukup menggunakan gawainya,
menggunakan laptop untuk mengikuti tryout ini, teman-teman. Tryout ini pun kemudian tidak hanya melulu tentang tryout, tapi nanti di tahun ini bakal ada guest star dan pembicara yang menarik banget, teman-teman. Klubnya YouTubers. YouTubers. YouTubers udah dia bisa memotivasi, kemudian dia pinter. Coba siapa? Bisa tebak kan teman-teman? Coba yang bisa tahu, isi di kolom chat. Siapa coba guest star-nya teman-teman? Ada yang tahu nggak siapa guest star YouTubers nih? Awas jangan nyebutnya Atta Halilintar nih. Just No Limit, Brandon Kent, terus siapa lagi? Reza Octavian gitu. Ya Allah. Siapa lagi? Ayo. Winda siapa Winda? Miao Auk, Arif Muhammad. Bobot Santoso, itu yang masak-masak ya, waduh, iya, betul, Aukarin, waduh, aduh, Gofar Hilman, Uus biasa aja, itu nanti bukan ini ya, bukan malah jadi tryout, malah kita jadi santai bareng ya, petualang, Modesta, aduh. Jadi teman-teman langsung aja kita sebutin, insya Allah teman-teman guest star-nya waktu kita tryout ini sama siapa? Siapa? Sama Jerome Pauline, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti bakal dikasih tahu nih tips-tips supaya bisa belajar dengan giat sama Kak Jerome Pauline, teman-teman. Jadi, wah pokoknya tryout tahun sekarang keren banget lah. Udah di rumah masing-masing, tapi teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Oke, jadi dicatat ya teman-teman, di bulan Maret ya, tanggal 7 Maret ada webinar beserta tryout-nya. Nah, ini merupakan dokumentasi tryout tahun lalu teman-teman. Nah, kita pun tahun lalu sama ke sekolah-sekolah juga, namun secara offline. Nah, ini ada dokumentasi kita di Semen 2 Bandung, ada di SMK 1 Cimahi, dan kemudian dan lain sebagainya. Dan pada tengah-tengah itu kita dokumentasi waktu saat tryout secara offline. Oke. Boleh di next? Kadafa, ini kok diam saja Kadafa? Oh, belum bicara. Boleh Kadafa jika ingin berbicara? Mungkin seperti yang telah disampaikan oleh saudara saya, Farel. Pokoknya Menyesal lah kalau nggak ikutan lah. betul. Sumpah. Karena kesempatan cuma sekali, betul nggak? Betul. You never know if you never try aja. Kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan tahu apa akibatnya. Asik. Kalau gitu buat teman-teman semuanya, yang kepo nih tentang tryout-nya, bisa langsung aja cek di OA Line kita, di OA Line Perfect, kemudian di Instagramnya di perfect@perfect2021. Jadi teman-teman bisa buka HP-nya, langsung di-follow di @perfect2021_. Kemudian pengen tahu informasi lebih lanjut tentang Telkom University, boleh banget langsung aja dicek di smptelkomuniversity.ac.id. Oke teman-teman, apakah semuanya udah di-follow? Akang ya, dan Teteh waktunya sudah habis ya kebetulan. Ini, Iya. alhamdulillah anak-anak juga asik ya, jadi ada merespon juga, baik di kolom chat ya, itu banyak banget. Tapi karena sudah habis untuk waktu Telkom University, Iya Ibu. Iya, nggak apa-apa kami Ibu. mohon maaf ya, karena kita mesti lanjut lagi ke universitas yang selanjutnya. Ya, kami ucapkan terima kasih atas paparannya yang sudah cukup jelas. Nanti mungkin kalaupun misalnya ada pertanyaan dari anak-anak ataupun yang dikolektifkan nanti lewat kita BKSM Mangkasa ya, ke Bu Hasti ya. Ya, ke Bu Hasti boleh Bu. Lagi Terima kasih Bu. ya untuk semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi. Teman-teman jangan lupa absensi ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Ada dari Universitas PPNI, sudah ada di sini. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Husein Sastra Negara Bandung.